Selamat pagi anak bapak sekalian. Kembali kita akan repa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat memahaminya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya sapa anak bapak sekalian. Shalom. Kembali kita akan repa. Renungan pagi bagi kita terambil dari Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan beberapa ayat saja. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Anak bapak sekalian, saya rindu anak bapak boleh membacanya nanti mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 9. Berbicara tentang kebenaran firman Tuhan pagi ini, saya akan angkat satu tema bagi kita, yaitu prinsip hidup anak-anak Tuhan. Prinsip hidup anak-anak Tuhan, ya. Prinsip itu adalah konsep yang dibangun oleh seseorang yang dapat memotivasi kehidupannya untuk fokus mencapai satu tujuan, untuk memaksimalkan hidupnya. Anak-anak Tuhan ialah setiap orang yang sudah terima Yesus, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, setiap orang yang sudah mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi dia. Hari ini saya sangat yakin dan percaya semua anak bapak sekalian adalah anak-anak yang sudah terima Yesus, orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka anak bapak sekalian juga akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Prinsip hidup anak-anak Tuhan. Apa prinsip hidup anak-anak Tuhan yang disampaikan melalui Mazmurnya Daud ini? Yang pertama adalah menyadari keterikatannya dengan Tuhan. Harusnya anak-anak Tuhan itu menyadari keterikatannya akan Tuhan. Seperti Raja Daud dalam kondisi pelariannya, dia sadar keterikatannya akan Tuhan. Dia sadar bahwa dia tidak bisa lepas dari Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi kehidupannya, Tuhanlah yang menjadi kekuatannya, Tuhanlah yang menjadi segala-galanya bagi dia. Kita juga harus menyadari keterikatan kita akan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang diungkapkan pada ayat yang kedua, bahwa ternyata Raja Daud mengatakan bahwa ia mencari Tuhan. Dia menyadari keterikatannya akan Tuhan, dia mencari Tuhan, dia haus akan Tuhan, bahkan dikatakan dia merindukan Tuhan. Untuk konteks perjanjian lama, Tuhan belum berdiam dalam kehidupan orang yang percaya atau anak-anak Tuhan. Dia hanya sekedar hinggap. Tuhan berada dan berdiam itu di bait suci. Maka dimanapun orang Israel ketika mereka beribadah, mereka selalu mengarahkan pandangannya ke bait suci. Kiblatnya itu adalah bait suci. Kalau mereka jauh, sedapat mungkin kalau mereka bisa datang beribadah, mereka akan datang beribadah, maka itu artinya mereka akan bertemu dengan Tuhan. Raja Daud dalam pelariannya dia tidak bisa masuk ke dalam bait suci sebab dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya. Akhirnya dia menyatakan, aku rindu ada di pelataranmu. Makanya disebutkan lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dia menyadari dalam keadaannya, dalam pelariannya, Tuhanlah segalanya bagi dia. Maka dia selalu berkata, aku mencari wajahmu, aku mencari engkau, aku merindukan engkau untuk ada di pelataranmu, untuk menyembah engkau. Aku haus akan persekutuan dengan engkau, aku haus akan kebenaran firman-Mu. Anak bapak sekalian, ini harus menjadi prinsip bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan. Kita mungkin tidak akan mencari Tuhan lagi karena Tuhan sudah berdiam dalam kehidupan orang percaya. Tapi kita harus mencari tahu tentang Dia, tentang kebenarannya, tentang isi hatinya lewat firman Tuhan.
Hauslah akan firman Tuhan. Rindulah akan selalu mendengar firman Tuhan. Sebab ketika kita membaca firman Tuhan, itu artinya kita sedang berkomunikasi dengan Dia, mendengar akan Dia, mendengar isi hatinya, mendengar kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip hidup anak-anak Tuhan ialah fokusnya adalah Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Yang dia lakukan untuk Tuhan, yang dia pikirkan untuk Tuhan, yang bahkan dia impikan untuk Tuhan. Dari ayat 3 dikatakan di sana, ini pernyataan Raja Daud, "Aku selalu memandang kepadamu, aku ingin melihat kekuatanmu, aku ingin melihat kemuliaanmu." Tidak ada yang lebih penting bagi Raja Daud selain daripada memandang Tuhan. Dia ingin selalu melihat pada kekuatannya, dia ingin selalu melihat pada kemuliaannya. Sebab dia sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari Raja Saul, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada dia di depan lawan-lawannya, bagaimana Tuhan menyerahkan Goliat ke tangannya. Dia sudah melihat itu semua. Maka ketika dia sedang jauh dari bait suci, ada dalam pelarian, dia rindu, dia haus. Maka anak Tuhan harus sadar bahwa memandang kepada Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, melihat kekuatan Tuhan berpihak kepada kita, menolong, membela kita, itu harus menjadi kerinduan kita. Itu harus menjadi pengharapan kita. Itu yang selalu diimpikan dan ingin dipandang oleh anak-anak Tuhan. Jangan tergoda dengan yang lain. Pandang selalu kepada Tuhan. Di mana kita memandangnya? Pada kebenaran firman-Nya. Ketika kita membaca kebenaran firman-Nya, kita akan mengetahui siapa Tuhan kita, akan mengenal siapa Tuhan kita, akan merasakan akan besarnya kasih Tuhan itu. Pandanglah selalu kepada Tuhan. Yang ketiga, prinsip hidup anak-anak Tuhan. Pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan, selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi prinsip yang pertama tadi adalah menyadari keterikatan kita akan Tuhan. Yang kedua, fokus kita adalah Tuhan. Dan yang ketiga, selalu bergantung kepada Tuhan. Dikatakan di sana, Engkaulah pertolonganku, Engkaulah perlindunganku. Aku selalu ingin ada dalam topangan tanganmu. Jadi kalau saya bacakan sebentar, dikatakan dalam ayat 8, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Raja Daud menyadari bagaimana ketergantungannya akan Tuhan. Bahwa ternyata semua yang dia alami kemenangan itu adalah pertolongan Tuhan. Maka dia sadar, tanpa Tuhan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dia katakan, aku selalu bergantung kepadamu. Engkaulah tempatku bergantung. Engkaulah yang menopang hidupku. Engkaulah yang menaungi hidupku. Sampai dikatakan di sana, pada perlindungan sayap Tuhan, naungan sayap Tuhan. Anak Bapak sekalian, Tuhan selalu sedia untuk menolong memberkati kita, untuk melindungi menaungi kehidupan kita. Oleh karena itu, kepada anak Bapak sekalian, ingat, sekalipun engkau kuat, sekalipun engkau mampu, sekalipun engkau memiliki segalanya, jangan bergantung pada itu, tapi bergantunglah kepada Tuhan. Jangan andalkan yang lain. Sebab kalaupun kau kuat, kalaupun kau mampu, kalaupun kau bisa, itu karena Dia. Sadarlah dan bergantunglah kepada Dia. Amin. Kami bersyukur Bapa di surga, pagi ini kami boleh diingatkan kembali
akan identitas kami sebagai anak Tuhan. Sudah seharusnya lah kami memiliki prinsip yang benar, dan itu yang harus kami hidupi. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.